Assalamualaikum, selamat pagi dok. Perkenalkan, saya Awal Ratu yang bertugas di bagian pelayanan farmasi rumah sakit UIB. Apakah benar saya sedang berbicara dengan dokter penanggung jawab pasien anak Eli? Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Ya, benar sekali, saya dokter yang sedang merawat anak ini. Ada yang bisa saya bantu terkait pasien tersebut? Baik dok, saya ingin mendiskusikan terkait kesan yang baru saja dokter tuliskan. Sebelumnya saya ingin memverifikasi identitas pasien terlebih dahulu ya dok. Apa benar untuk resep atas nama anak Eli usia 5 tahun dengan diagnosis rheumatic heart disease? Iya betul, pasien anak Eli usia 5 tahun dengan kondisi klinis rheumatic heart disease. Baik dok, terima kasih atas konfirmasinya. Selanjutnya, saya ingin memverifikasi mengenai item obat yang diresepkan untuk pasien. Di lembar resep tertulis pengobatan berupa erythromycin dengan dosis 3 kali sehari 200 mg, sukrapat suspensi, dan dexamethasone dengan dosis 3 kali sehari 0,6 mg. Apakah benar obat-obat ini sudah sesuai dengan yang dokter maksudkan? Benar, itu adalah obat-obatan yang saya jadwalkan untuk mengatasi keluhan infeksi dan gejalanya. Saat ini ada permasalahan khusus dengan kombinasi tersebut. Mohon maaf sebelumnya dok, setelah kami melakukan screening manajerial dan klinis komprehensif terhadap resep tersebut, kami menemukan adanya DRT yang memerlukan perhatian kita bersama. Permasalahan pertama terkait dengan obat erythromycin berdasarkan rekam medis, keluhan utama anak ini saat datang adalah perut rasa sakit dan dehidrasi seperti di lemas dok. Sementara itu, erythromycin memiliki profil efek samping gastrointestinal yang cukup kuat, salah satunya adalah nyeri perut. Kami khawatir pemberian antibiotik ini justru akan memperparah kondisi sakit perut dan keluhan di lemas yang dialami oleh pasien saat ini dok. Iya benar juga, profil efek samping erythromycin memang sering memicu kram lambung dan nyeri perut. Saya memberikan itu sebagai profilaksi atau terapi infeksi terkait RHD-nya. Lalu bagaimana dengan permasalahan obat yang kedua? Untuk permasalahan kedua terkait dengan pemberian sukrapat dok. Berdasarkan literatur klinis standar, penggunaan sukrapat tidak dianjurkan pada pasien anak di bawah usia 12 tahun. Mengingat pasien kita saat ini baru berumur 5 tahun, pemberian sukrapat ini dikhawatirkan dapat menimbulkan efek samping konstipasi yang signifikan pada anak dengan prevalensi kejadian klinis sebesar 2%. Tentu hal ini berisiko menambah ketidaknyamanan pada saluran cerna pasien yang memang sudah mengalami sakit perut. Oh begitu ya Pak, tadi saya merasakan suprapat dengan maksud untuk memberikan mukoprotektan atau pelapis lambung guna meminimalkan nyeri perutnya. Saya kurang memperhatikan batasan usia di bawah 15 tahun tersebut. Terima kasih Mbak atas koreksinya. Sama-sama dok, hal ini sudah menjadi tugas kami di bagian farmasi klinis demi menjaga keselamatan pasien. Sebelum saya menyampaikan rekomendasi alternatif terapi, apakah pasien anak Eli memiliki riwayat alergi terhadap obat-obatan tertentu, terutama golongan antibiotik? Berdasarkan anamnesis awal dan catatan medis yang saya pegang, pasien tidak memiliki riwayat alergi obat. Baik, syukurlah jika tidak ada riwayat alergi obat. Berdasarkan kondisi tersebut, kami menyarankan untuk mengganti antibiotik erythromycin dengan antibiotik golongan penisilin, seperti amoxicillin atau ceftriaxone. Antibiotik pilihan ini jauh lebih ramah terhadap saluran cerna anak dan memiliki efikasi yang sangat baik serta direkomendasikan untuk manajemen infeksi pada pasien anak dengan RHD, sehingga risiko memperparah sakit perut pasien dapat dihindari. Bagaimana menurut pendapat dokter? Itu saran yang sangat bagus ya Mbak. Saya setuju, kita ganti saja erythromycinnya dengan amoxicillin sirup agar lebih mudah dikonsumsi oleh anak usia 5 tahun. Dosisnya disesuaikan ya Mbak. Lalu bagaimana dengan pengganti pelapis lambung sukrapat tadi? Terkait dengan sukrapat, jika tujuan pemakaian awalnya adalah sebagai pelindung atau mengatasi keluhan pada lambung anak, kami menanyakan kembali apakah indikasinya mutlak untuk pelapis mukosa lambung atau bisa kita alihkan ke antivenom asam lambung yang aman untuk anak. Sebagai solusinya, untuk mengatasi keluhan dari perut seperti diremas pada anak usia 5 tahun, kami menyarankan alternatif terapi berupa antasida suspensi dan ranitidin suspensi. Kedua obat ini memiliki profil keamanan yang jauh lebih baik untuk anak di bawah 15 tahun dan efektif meredakan nyeri hati atau kram perut tanpa risiko konstipasi yang tinggi seperti suprapat dok. Ya betul sekali, indikasi awalnya memang untuk mengatasi keluhan lambungnya. Pilihan solusinya tepat, kita ganti saja dengan ranitidin suspensi yang formulasi dan keamanannya cocok untuk anak usia 5 tahun.
Baik dok, berarti saya meminta konfirmasi dan persetujuan final dari dokter ya, bahwa dokter menyetujui perubahan resep berupa pengganti erythromycin menjadi amoxicillin dan pengganti suprafat menjadi ranitidin suspensi. Sedangkan untuk desamethasone tetap dilanjutkan dok. Ya Mbak, saya setuju sepenuhnya dengan rekomendasi penggantian tersebut. Demi kenyamanan dan keamanan pasien, tolong diubah di sistem atau lembar resepnya ya. Baik dok, terima kasih atas persetujuannya. Demi memastikan ketepatan dispensing obat di apotek, saya ingin verifikasi kembali obat-obat yang telah disetujui oleh dokter untuk diresepkan pada pasien anak bayi. Apakah boleh saya sebutkan ulang resep terbarunya dok? Baik, silakan Pak, sebutkan kembali agar kita pastikan tidak ada kekeliruan. Baik dok, saya ulang kembali daftar obat beserta dosis yang disetujui dokter untuk diresepkan kepada anak kami. Yang pertama itu ada amoxicillin sirup dengan dosis 3 kali sehari. Yang kedua ada ranitidin suspensi dengan dosis 2 kali sehari sesuai aturan dosis anak, dan dexamethasone 3 kali sehari 0,5 mg ya dok. Apakah sudah tepat dan sesuai semua? Semuanya sudah sangat sesuai dan tepat ya Mbak. Terima kasih banyak atas koreksi dan diskusi klinisnya yang sangat membantu ini. Sama-sama dok, terima kasih kembali atas waktu dan kerjasamanya. Selamat pagi dok, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak, selamat bertugas kembali.